Oke. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi seperti yang saya sebut yang sebelumnya. Jadi kita mau mau coba maksimalkan DEM digital elevation model, ya kan? Sebelumnya udah sedikit dibahas tentang adanya penarikan lineman. Penarikan lineman itu berarti dari heel set ya. Nah, kemudian nanti kalau mau dicoba silakan langsung boleh sama Gijis. Jadi eh sini saya sudah download. Jadi kita download dulu data DEM-nya. DEM-nya itu kita pakai ini open topografi, ya kan? Kemudian kita coba yang 90 dulu. Oke, kemudian dicari, cari misalnya kita mau ada tabang, baru tahu ya. Ini apa ya? Terus ini daerah mana sih? Oh, ini Pacitan. Oke. Mau coba beberapa daerah yang nah ini, mana tadi? Nah ini ya di Jawa Timur saya coba. Kalau udah mau nyoba daerah sendiri silakan. Nanti kita coba dua. Ini saya sudah download. Jadi SM90 kemudian 30. Nah, jadi yang biasanya dipakai untuk analisis itu kan yang 90 boleh, 30 boleh, bahkan yang lebih kecil boleh, tapi semakin kecil kan semakin sulit ininya. Apa namanya? Semakin kasar lah kepanggil malahan, semakin detail ya. Misalnya ini kan datanya ketinggian gunung ini gunung Pacitan di Gunung Gembes nyebutnya 1179. Oke, kalau kita lihat yang 30, saya sudah download, itu kurang lebih kan ada satu kotak yang kayak 190 itu dapat 9 yang 30. Ya, yang 30-nya mana? Bisa, 1100 beda 10 meter ya. Lumayan. Nah, ini dia ada. Dia lebih detail ya. Oke. Nah, eh, intinya secara teoritis kita coba lihat analisis morfologi yang ada. Ini kan ada yang gampang hillside. Kalau hillside kan sudah paham ya. Ada aspek, kemudian ada roughness. Ini kita coba roughness, slope, sama yang TPI lah, position index. Roughness juga hampir sama. Jadi hampir sama semua ya. Roughness sama terrain roughness index itu mirip. Oke, kita slope misalnya. Slope kita pakai yang 30. Nah, ini kalau di QGIS akan terjadi kesalahan seperti ini. Kenapa? Karena di slope itu dia menghitung datanya berdasarkan UTM. Ya, jadi ini harus di UTM-kan dulu. Baik. 9 ya. Ya pasti sudah banyak yang bisa ngelakuin ya. Tapi ini kan kita coba untuk ini dulu aja. Oke. Yang kita akan bahas sih sebenarnya bukan caranya. Ya kan nanti kita coba diskusikan adalah eh, terkait ini ya. Slope paling tinggi 52 derajat ini sama kayak derajat ya. Ya kan? Dan seterusnya. Kalau kita lihat di slope, ya kan? Biasanya orang pakai untuk analisis struktur bisa, untuk analisis apa lagi bisa? Eh Ya, kelurusan-kelurusan itu biasanya pakai slope. Jadi yang kemarin lineman itu saya juga pernah nyoba lineman itu nanti kita coba dari slope ini. Intinya dari data DEM kita mainkan lah. Nah, cara memainkan data DEM karena dia datanya elevasi murni Z ya, dan elevasi ini kalau boleh ada kan tadi apa namanya pixel. Jadi nilainya per pixelnya ada elevasinya. Jadi pixel itu kan raster itu sudah pixel yang punya nilai. Termasuk RGB. RGB itu ya punya nilai sebenarnya. RGB kan punya nilai ya. Oh, ini belum di rastering. RGB juga punya nilai. Nah, ini slope juga ada. Ini slope berapa nih?
slope 40 derajat. Oke. Nah, biasanya kita pakai untuk struktur, kemudian dari sini juga bisa di alignment density kan juga boleh. Tapi agak aneh sih jadinya, tapi lebih ini terlalu terkonsentrasi akhirnya. Oke, sekarang kita coba yang, nah, jadi ini ada gunung. Karena kita kan di geologi ya, ini saya bukan mau cara analisis ya, mungkin nanti Bapak mungkin ada yang lebih expert bisa juga. Ini ada sebuah gunung. Kalau kita lihat nanti apa namanya? eh Gunungnya saya oh, kok datar ini. Ya karena data kita cuma sedikit ya. Eh Ntar, ntar. Hmm, Duh, duh, duh. Kok kecil ya? Material. Oke. Nah, kita mau lihat, kita coba analisis gunung ini. Ini kan, ini kalau mau tahu ini batunya lava dome. Jadi lava andesit, ada nyebut juga diorit. Di sini ini kan gunungnya lurus-lurus nih. Ini ada apa namanya? Urat silicifikasi, ada emasnya nih. Ini kan gunung prospek emas, ya. Kalau ini, ah, ya tadi kalau slope analisis kan kita bisa lihat dia sebagai kalau slope analisis. Ntar, ini pakai zoom jadi agak susah ini. Nah, ya lumayan lah. Loh, mana tadi? Hilang. Ya kan, jadi kita bisa lihat ini benar-benar lerengnya itu tadi 40 derajat ya. Ini 45 derajat. Nah itu, jadi ada tebing-tebing curam di sisi sebelah sini. Sisi ini kan utaranya ke sini ya. Di sisi apa namanya? Timur. Sisi timur. Ini. Nah ini kan kelulusan-kelulusan tertentu nih kalau geologi kan biasanya akan menganalisis itu. Ya kan. Nah di sini tidak terlalu terjal. Kita lihat gitu kan. Gitu. Itu satu. Kemudian nanti yang kedua, ini kok datar ya? Kenapa ya? Oh, oke. Terus, aduh, mana sih? Oke. Jadi sini ada gunung. Ini kalau diperhatikan dia kan agak agak melingkar sebenarnya ya. Jadi ada tadi gunungnya ini, kemudian ada melingkar sini. Ya, tadi kalau di slope analisis kelihatan tuh ada melingkar. Dia melingkari ini. Nah, kayak gitu-gitu kan penting kita untuk melihat sebuah sistem ya. Nah, kemudian ada namanya TPI, topographic representative. Coba kita lihat nanti untuk apanya. Jadi ini untuk pengklasifikasian nanti. Jadi intinya eh, analisis kuantitatif yang dilakukan di kuantitatif ya, kuantitatif yang dilakukan itu ya memudahkan lah intinya untuk memudahkan kita eh, membagi-bagi nanti. Adapun cocok nggak cocoknya nanti biasanya setelah setelah dilakukan ya. Ini kurang bagus kan? Berarti ganti yang ini. Jadi kalau di QGIS dia ada toolboxnya. Nanti ada macam-macam kita yang multi scale ini. Oke, kemudian diganti yang 30 misalnya. Kalau ini lebih lebih apa namanya? Lebih lebih enak. Jadi min 4 4 ya. Nah, sekarang coba kita lihat teorinya dulu sebentar. Mana tadi? Oke. Teori ini dia. Oke, kita diskusikan ya. Ini diskusi ya. Kalau ada masukan silakan. Jadi topografi biasa orang ngarahnya ke sini.
eh, posternya dari Andre Lewis ini, ya, dia kan menganalisis sebuah tiren. Nah, tiren ini kan kita taunya ada utamanya itu nanti akan ada basicnya ini. Jadi dia membagi secara konsep, ada lembah, ada dataran, ada puncak bukit, ya kan? Nah ini, jadi kita mau lihat ini secara sekitaran. Kalau dengan elevasi kan kita lihat terlalu global. Kadang-kadang bukit tonjolan tuh nggak kelihatan. Oke. Ini juga sebenarnya bisa nanti saya belum nyoba sih. Coba dipakai di kalau ada tambang pit itu mungkin juga bisa menganalisis sebaran pit. Tapi datanya harus lebih detail ya. Nah ini TPI dan slope position dan seterusnya nanti ini konsepnya adalah kita mencari yang mana di atas, yang mana nol. Nol itu berarti di apa namanya lereng terbawah bukit, kemudian mana minus minus itu sungai, ya kan? Dari situ intinya dia memisahkan itu. Nah ini kan dia melakukan pemisahan landform itu berdasarkan itu. Nah itu. Jadi kalau kita analisis morfologi kuantitatif seperti ini ya. Jadi diawali biasanya dengan, tapi kan terlalu detail ya. Nanti bisa dibagi-bagi lagi, bisa disederhanakan dengan vektornya disederhanakan. Tapi intinya dari DEM kita bisa ke sini. Nah, DEM-nya disarankan kalau berdasarkan baca-baca di sini dia pakai berapa ya? Ada tulisannya nggak? DEM-nya pakai apa tulisannya? Nggak ada tulisannya. Eh, udah pernah nyoba ini belum? Tapi kalau saya sendiri dengan ini kan global biasanya dia pakai 90 nih, SRTM 90. Mana tulisannya ya? Nggak ada SRTM. Oke, ya udah kalau ada nanti. Nah, intinya gitu. Tadi kalau untuk daerah kasus kita ini daerah Pacitan ya. Ini kan sudah keluar angkanya 4,5 sampai 4,9. Nanti di kalau di QJ sendiri topographic index itu ada dua, ada multiscale, ada topografi. Yang ini bagusnya untuk daerahnya sebenarnya lebih ke losur ya, jadi bukit dan itu kelihatan. Tapi kalau di daerah yang terlalu heterogen itu tadi pakai multiscale. Tadi kalau kita coba pakai ini, kita bedain ya. Tadi pakai mana sih? 30 ini ya. Oke, mana? Kenapa diam? Oh ini udah. Wah, udah ada. Nah jadi kan kurang bagus. Dia nilainya terlalu jauh, 31 sama 30. Saya sedangkan kelas buku itu biasa maksimal di 8, ada pernah sampai 12 sih. Nah jadi nanti nilai yang tadi, yang itu tergantung dari ini ya. Min 4, 5 itu tergantung dari dia secara otomatis pencarian ini. eh Tetangga pikselnya ya. Nah radius pencariannya berapa itu nanti yang beda-beda ya kan gitu. Kalau secara konsep sederhananya seperti ini saya coba, jadi dia TPI itu Z0 ketinggian titik piksel misalnya tadi di mana di tengah sini misalnya tadi kita 30 ya, misalnya titik mana pada hmm, misalnya titik ini gitu kan, titik ini, oh ini aja dasar. Misalnya titik ini ya kan, berarti dia ngeliat sekitarnya ini berapa banyak gitu kan. Nanti dilakukan perhitungan sehingga diperoleh deviasi-deviasi yang ada. Nah, rumusnya kalau secara sederhana seperti ini. Ini saya ringkas dari AI ya. Jadi Z0 elevasi di titik pusat, jadi bukit ataupun non bukit ya. Kemudian tetangga ya. Bisanya 3 kali 3 piksel, jadi tetangganya, jendela tetangga. Jadi makanya lama, jadi satu titik dia mengalami radius itu. Mungkin sama dengan, ya sama konsep kriging dan apa namanya. Biasa kalau modeling kan begitu, ya kan? Tapi untuk mencari angka baru, nah, ini juga sama, tapi ini. Jadi lebih selisih ketinggian, makanya nilainya nggak jauh, ya kan? Nilai nggak jauh.
Nah, referensinya kita pakai dua tadi, yang ini ya, Waze sama ini. Coba kita baca yang aplikasinya. Ini lihat ya. Jadi ini ada jurnal geomorfologi, ini jurnal internasional ya, Q1 nih. Penulisnya ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 orang. Luar biasa kan? 14 orang menulis aplikasi topografi untuk kategori landscape, ya kan? Kalau kita perhatikan coba lihat ini kan ya ini masih normal-normal saja kalau kita running. Kemudian dia menggunakan konsepnya WIS, ya kan? Kemudian dia membuat perhitungan positifnya, negatifnya, batasnya mau berapa dari standar deviasi. Terus, nah ini slope ditampilkan, ya kan, untuk melihat daerah yang kontras. Kita slope itu kan memperlihat daerah yang kontras, ya. Kemudian eh, seterusnya ini lebih detail ya disebut ininya. Nah ini rumusnya Z rata-rata sama dengan 1/NR sigma ZI. Nah itu dia ngitung-ngitung detail gini ya. Intinya dari situ dia dapatlah bukit seperti ini. Jadi misalnya dia bisa lihat ada dataran flat area kuning. Kemudian ini daerahnya gede banget ya. Berapa kilo tuh? 50 kilo ya. Bisa satu Jogja nih, ya kan? Nah itu ada bukit, ada lembah dan seterusnya. Ini kan cuma diganti apa namanya range itunya, ya. Ya hanya lebih ilmiah saja. Jadi kalau bapak-bapak atau kawan-kawan di sini mau menulis itu sudah bisa dengan ini aja udah bisa kan? Ini kan tanpa ke lapangan ya, dan nggak ada data lapangannya. Ini udah Q1 ini. Hanya nulisnya bagus soalnya. Yang mengeluarkan semua data-datanya dikeluarkan. Data-data yang ada. Ini yang apa namanya valenya nilainya berapa aja dari radius yang terdata. Tapi jadi database-nya lebih komplit. Saya nggak tahu kalau di QGIS bisa keluar di mana. Pasti ada ya. Nggak mungkin nggak ada di kan dia ngitung ya. Tapi nggak tahu di mana. Saya belum pernah buka. Intinya dapat gitu aja. Intinya dapat sesuatu yang secara positif membedakan topografi. Walaupun kalau kita kesimpulannya kan ini masih ilmu geomorfologi banget, belum di geologi kan. Nah, sekarang coba kita lebih memanfaatkan ya. Oke. Tadi di sini sudah dapat topographic index. Coba kita lihat ini. Oke. Nah, jadi tadi terlihat ya, yang merah itu apa ya? Merah itu 4, berarti positif. eh Coba kita overlay. Oke. Oke. Ini nggak terlalu kelihatan. Hmm, dulu ya. Oke. Nah, ini salah satu kelemahannya Kijis kadang-kadang menjadi kotak ini. Karena ini kan cuman belum dilakukan ini ya. Apa namanya? Ntar kita buat dulu coba. Set. Like-nya 45 asyik. Waduh, gila banget ya. Apa. Oke, ini seperti itulah. Nah, tadi ada dari bukit. Ini kan harusnya lembah nih. Topografi kelihatan ya. Kita normalin dulu. Ya, jadi ada bukit, ada lembah. Bukit lembah ini yang lembahnya tajam. Yang ini sampai minus kan. Kalau hijau itu udah minus belum? Udah minus juga. Nah, nanti kita bisa coba aja langsung kalau saya biasa gini, biar lebih kelihatan nih kita coba ekstraksi aja. Kita tadi kan batasnya berarti 5 ya. Kita buat 6 lah. Oke, kan. Nah, kan jadi lebih kelihatan. Tadi berapa sih? 4,5 sampai 4. Oh, salah maaf.
Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada yang mau langsung dicoba? Ini apa namanya? Ya karena kuliah ini kan setengah praktikum ya. Biasanya saya slide, jadi eh, sekarang coba ini. Oke, nah ini lebih enak lihatnya jadinya. Kita coba. Oke, kan kelihatan nih. Nah ini puncak-puncak bukit. Ini ya, ya kan? Puncak bukit. Kemudian apa namanya? Yang ini, oh nggak ada ya? Oh satu. Aduh, kok empat ya? Apa-apa, ada salah, ada salah. Ekstrak kontur 10. Oh, salah, salah. Ini harusnya satu ya. Satu. PI. Dan, nah, kemudian kita kedasi. Sama ya. Udah. Ah, intinya itu. Saya nanti, jadi intinya kita dapat puncak-puncak bukit gini. Nah, dari sini kan kita bisa kalau geologi bisa ngelakuin analisis apa? Analisis yang terkait eh, kelurusan-kelurusan, ya kan? Atau kita tampilin misalnya yang ini batas lembahnya ya. Batas lembahnya, ntar saya accepted. Eh, maaf, maaf. Oke. Oke. Ini, jadi aslinya bentuk bukit lebih terlihat menurut saya. Coba diperhatikan, dia bisa lebih terlihat kan? Atau kalau mau lihat yang lebih kontras deh, saya lebih kontras, coba saya tampilin ya. Saya udah nyoba soalnya. Kalau bukit ini kan bukit gunung api ya. Tadi kan kalau kita secara contouring, coba saya buat kontur untuk ini dulu, topografi SR 30 dan start. Em, kita bedain ya. 30 intervalnya kita minta 5, ya kan? Coba kalau kita bermain di kontur, dia kan tidak terlalu terlihat, ya kan? Tidak terlalu terlihat. Hmm. Ya kan? Kalau kita coba bermain di kontur, ini bukitnya seperti ini. Secara elevasi, dia seperti itu. Ya kan? Tidak terlalu terlihat kan? Ya. Tapi kalau kita coba mainkan di TPI-nya, ini dia lebih terlihat. Akhirnya kan? Dia lebih terlihat. Lihat nih. Jadi bukit lembahnya yang kita, mungkin kalau secara visual kelihatan ini ada bukit panjang gitu kan? Ini ada bukit panjang. Ini ya. Ya ada bukit memanjang. Mana tadi? Kok nggak bisa sih? Oh, tar. Oke, saya salah. Hah, dari tadi pantesan nggak bisa-bisa. Harus equal. Oke. Nah, gini kan lebih kelihatan. Maaf ya. Tadi itu salah. Minus di lembah. Lembah dalam ini batas. Ini minus 8 sampai 8 ini batas itu. Batas kalau ada bukit di batasnya. Ya kan? Atau kita coba lihat aja ya. Coba yang ini kita lihat 3D-nya.
Nanti bisa dicoba di ini ya, di tempat-tempat apa tesisnya atau calon tesisnya. Jadi tadi lembah yang memanjang ini sekarang udah punya vektornya kan, udah punya gambar ini. Ya enggak, ini yang tadi, ini vein bukan tadi. Ya ini salah satu vein. Bukit veinnya tuh ini. Tuh kita kecilin dulu ya. Maaf. Eh, Ding, 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 ding. Nah, ya itu veinnya. Oke, ya kan? Lebih kelihatan kan? Jadi untuk analisis bisa lebih mudah lah. Nah, ini lebih kelihatan. Saya eksagerasi dulu biar kelihatan bukit-bukitnya. Nah, ini jadi bukit-bukitnya lebih terlihat kan? Nih, bukitnya. Kalau kita lihat elevasi tadi, kalau lihat elevasi, dia terlihatnya beda banget. Beda. Maaf, beda. Mana tadi? Ya, kalau kita kontur-kontur elevasi yang ini, nah, nggak kelihatan. Ada satu dua yang bisa kelihatan, tapi kan nggak memanjang gitu. Ini kan kontur nih, nggak panjang. Nah, kita bisa apa lagi? Bahkan bisa lebih nih. Misalnya, kok nggak ada nih? Oh, ini yang tertinggi. Jadi ada bukit yang tertinggi. Ntar ya, kita perbaiki dulu simbologinya biar enak. Oh, tetap nggak kelihatan. Tetap. Oh, kolor jeruk. Wah, kelihatan. Ya, ini aja. Intinya ini ada bukit-bukit tinggi satu dua. Jadi kalau kita mau cari di mana bukit yang menonjol, bukan tinggi atau elevasi ya. Jadi lebih runcing. Ini ya, kelihatan nih. Bukit ini lebih runcing. Kalau kita lihat bukit yang memanjang, ini jelek ya. Ntar ya. Nggak berubah ya. Hmm. Ya, ini kelihatan panjang. Kalau kita kurangi tadi ini, nah ini. Jadi ini bentuk asli dari bukit-bukitnya. Jadi kita punya ridge-nya kelihatan nih, ada ridge arah berapa dan berapa. Jadi kita bisa analisis misalnya arah umum punggungan. Itu bisa nanti diklik ini, kita manual boleh. Tapi kalau nggak banyak manual. Kalau banyak mungkin nanti bisa membuat vektor. Nanti ada rumus-rumusnya nanti ya. Nah ini lebih di permainan GIS-nya ya. Lebih pintar Anda lebih ya lebih gampang. Jadi ada bukit yang melingkar, ada bukit yang ini. Nah ini lembahnya. Ini lembah-lembah yang cekungannya. Jadi cekungannya walaupun di atas bukit kita lihat ada cekungan karena tadi ada bukitnya. Ya. Bagaimana dengan yang tinggi tadi? Yang ini kan tinggi banget nih. Yang tinggi itu. Ini kalau mau dibuat titik lagi bisa. Tadi kan dua ya. Kita buat intervalnya jadi 8. Kelihatan kan? Satu. Biar lebih jelas nih. Nah lebih enak kan? Nah ini dia. Bukitnya lebih jelas sih. Oke. 0 sampai 1 itu maknanya batas lembah sama bukit ya kan? Jadi gitu. Ini. Nah, termasuk kita bisa ngitung ada beberapa punggungan ya. Oke. Contoh kasus misalnya Kars itu di mana? Di sini aja lah, di Gunung Kidul nih. Kita mau analisis luas bisa, analisis ke juga bisa. Jadi kita coba ya. Ini kan kita tampilkan dulu bentar. Kita pakai 30 lebih enak. Yang ini misalnya. Jadi intinya
dari TP Index, dari nanti ada Roughness Index saya belum tampilin ya, Roughness Index, dari semua yang analisis morfologi itu sebenarnya gunanya untuk mempermudah kita terjadi nggak kesamaan-kesamaan secara morfometri atau morfologi nanti diarahkan ke morfogenesa gitu kan. Nah, morfogenesa lebih ke geologinya, ya kan? Nah, tadi. Oke, coba ya. Nah, ini akan lebih enak lihatnya. Coba ya. Tadi kita lihat di topografi seperti ini. Ini kan kars, sudah tahu kars ya? Ya, seperti ini. Kelihatan lubang-lubangnya ini, karsnya ya. Yang di sini kan kurang nih. Oke, kita pakai topographic index misalnya kan. Lebih jelas nanti jadinya. Lebih jelas, jadi kita bisa lebih. Nah, ini saya sudah coba ya untuk ngitung apa? Untuk ngitung apa? Untuk ngitung. Kelihatan kan bukitnya? Lebih jelas lagi, coba kita ekstraksi seperti tadi. Ekstraksi untuk kontur. Kita pakai satu aja. Top ropes. Oke, sini. Jadi, ya kan? Coba kita pisahkan lagi. Karena kita harus pisahkan simbologi. Tadi apa sih? Graduat, valuasi, ini elevasi. Kita buat turbo. Kita buat 10. Salah. 8 ya. Kok nol semua nih? Maaf, maaf. Ada yang salah. Hmm, dia salah. Ntar ya. Raster, extraction, kontur. Oh, ini lupa diganti. Satu. Kita ganti TPI. TPI cars. Oke, ini tadi pakai yang ini. Ren. Oke. Hmm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang, kok salah ya? Oh, maaf, 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 maaf. Nyontohnya salah. Ini harusnya. Ini instruction, author, benar ini tadi salah ini saya. Oke, di run. Oke, dapat. Ini matikan. Oh, 8. Nah, kelihatan kan jadinya? Nah, di sini kita udah bisa lihat Bukit Kars yang tadinya nggak kelihatan, sekarang jadi gitu ya. Atau kita melihat lembah-lembah yang memungkinkan nggak untuk terbentuknya danau misalnya atau apa ya. Ini, nah, ini lembah-lembah yang curam. Kalau bukitnya ini sama ini. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat perbukitannya lebih jelas, ya kan? Nah, ini kalau lihat errornya ya mungkin ada dikit-dikit. Kalau manual mungkin lebih bagus kan. Ini kan bukitnya gini. Tapi intinya kita udah punya ini, tinggal nanti hitung arahnya, trennya. Jadi kita bisa lihat di trennya nih. Ada tren perbukitan yang ikutin kelurusan, ya kan? Ada yang ikutin ke sana, ada yang eratik gitu kan. Nah, itu bisa jadi pembahasan khusus. Bahkan jarak antar ini pun nanti antar bukit pun bisa dilihat. Puncak bukit gitu, panjang bukit jumlah. Nah, kalau ikut jumlah saya pernah coba misalnya berapa jumlah bukit yang ada di sini, ya kan? Misalnya bukit dengan panjang kayak gini, tinggal gini. Nah, kita sudah bisa hitung ada di sini ada 784 bukit.
ya kan? Nanti dikasih ada ID-nya semua ini, nanti kasih ada ID-nya. Tuh, nah itu untuk analisis yang luas. Kan nggak mungkin di sini mendigit yang ini ya, yang nah kita kembali lagi sini. Oke. Nah, jadi ini akhirnya bisa juga untuk membantu alignment kita apakah udah oke atau belum. Karena ini punggungan udah jelas kelurusannya kelihatan banget kan. Kelurusannya kelihatan banget atau tadi yang kita coba di Kars-nya di sekitar Pacitan, ini juga kelihatan ada kelurusan-kelurusannya. Ini kan, kelurusannya ada gitu. Ya, kalau dipadu sama apa namanya? Ini SRTM. Nah, daerah-daerah yang tadinya tidak terlihat sebagai bukit akhirnya bisa terlihat sebagai bukit. Kayak gini. Jadi itulah fungsi dari indeks pengindeksan. Jadi karena dilihat lihatnya radiusnya, tadi radiusnya 3 ya. Kan datanya di sini nih. Indeks ini number of scale 3. Jadi yang tadi teorinya yang di sini bisa diperluas, monggo nanti dipakai trial aja. Yang ini ya, mana tadi? Ding ding ding. Indeks. Pencariannya tuh mau berapa piksel gitu? 3 kali 3 atau 6 kali 6 bisa terserah. Tapi kalau saya sih default aja karena ya itu kan udah dari rumusnya Pak siapa namanya Wis ini tadi. Ya, Wis. Oke. Oke. Kemudian jadi TPI itu tuh mengukur posisi relatif suatu lokasi terhadap lingkungan sekitarnya, puncak, lembah, lereng datar. Ini yang paling enak. Kemudian kalau yang lain tadi, apa tadi? Roughness, kekasaran permukaan, ini juga bagus. Nanti untuk melihat relief. Dan apakah dia termasuk reliefnya kasar atau tidak? Ada roughness, ada roughness sama. Ya, ini rumusnya. Kemudian ada aspek. Aspek itu yang arah lereng. Nah, dia pakai ini sudah pakai rumus pencarian sudut ya. Tangan itu kan untuk mencari sudutnya. Metodenya Horn ini udah cukup lama kalau aspek, ya kan? Nilai 0 utara, 90 timur, dan seterusnya. Nah ini ada bukunya. Jadi memang apa namanya? Kalau aspek udah tahu ya aspek mudah ya, lebih mudah. Oke. Nanti tinggal dipadukan aja. Kira-kira ini mau pakai yang mana gitu kan? Coba kita cari aspeknya. Tadi masih. Oke. Ya karena ini Kars ya. Kars itu kan bukitnya bulat-bulat ya. Ini nggak terlalu bagus aspeknya. Nggak kelihatan banget. Tapi secara arah kita bisa lihat ya. Tapi arahnya nggak bagus juga. Ini kan nanti Kars. Tapi kelihatan arah kelurusannya kelihatan. Tapi nggak ini. Karena dia bulat ya. Mungkin kalau yang tadi ini lebih bagus aspeknya yang ini. Nah jadi nanti nggak semua harus dilakuin kalau untuk geologi ya. Cari yang paling nyaman dan yang paling enak menurut kita. Nah, ini juga kan bisa. Kalau ini saya biasa pakai juga. Bisa pakai juga untuk ini. Ya tadi. Hitung prospek bisa. Luasan ini. Ya kan. Jadi perbukitan, saya nggak tahu kalau di nikel bisa nggak, bisa juga untuk bukit ya. Jadi luas bukit yang kemungkinan ada laterit di atasnya gitu, ya kan? Ah, oke. Sebenarnya ada yang mau coba tanyakan? Cukup. Oke, sekarang kita ke materinya. Ya, intinya dari yang tadi ke kalau kita bisa keluarkan kayak gininya, ya, atau ditambahkan nanti kalau ada wetness index banyak ya. Jadi analisis itu banyak banget. Ya kalau di sabar kegunaannya nggak semua harus dilakuin ya, tergantung kitanya. Jadi di sini ada kalau terrain analisis kan ada banyak nih. Nah, di time filter, hillset, kita tadi udah ya relief, bisa roughness dan seterusnya. Tapi ini kalau mau dibaca dulu kali ya. Oh enggak, saya nggak tahu bacanya di mana ya. Hmm, Classify.
ini di Gidal ya. Hmm. Tiren. Nah, jadi bisa silakan kalau mau di ini pakai. Tapi kalau mau pakai, jelas kita harus lihat dulu ininya apa, referensinya. Ya, referensinya. Makanya tadi saya coba ini nanya nanya AI kebetulan biar lebih cepat ya kan. Jadi dari rumus-rumus yang ada, dari referensinya mana. Nah, ini kita coba baca, biar kita pahami dia untuk apanya kan. Gitu. Oke. Atau kita juga bisa lihat dari apa namanya plugin ya, terrain analisis QGIS. Kita baca dari ininya, dari apa bacaan ini ya. Teorinya ini di sini penjelasannya di sini ya. Jadi software ada penjelasan di sini. Jadi kalau mau ambil untuk tulisan nanti beberapa teorinya jelasin di sini. Ada jabarnya, seterusnya. Hillset overlay. Hmm, ya atau ya pokoknya dibaca aja di web ininya. Kalau misal tadi topografik ini ya. Nih ada di sini ada penjelasan TPI tadi. Nah TPI di sini dia pakai GIDAL, Drain Utility, Raster Analysis, menunya, terus eh, apanya ya? Mana bacanya ya? Ya, oh maaf, saya nggak tahu ya. Ini Bang. Ya tapi ya ini tadi cari-cari, cari ini aja lah. Ya, sorry. Ada yang mau tanya sekalian? Biar nggak kayak ngomong sendiri saya. Oke, misalnya kita lihat ini siapa nih? Sirjan Sanad. Nah, dia kan daerah lembah ya. Nah tuh, an analysis of topographic index. Itu bagus tuh. Jadi sudah dipublikasikan tahun 2018, sudah cukup lama ya. Situ dijelasin dan seterusnya. Ya, itu jadi tadi yang tadi baru apa namanya? Yang kita buat ini. Ini udah bisa jadi tulisan. Hanya kan luasannya, tergantung tujuannya, mau luasan seberapa. Atau kita coba di mana ya? Daerah yang agak Jogja aja ya, daerah yang agak ini. Ini ada bukit-bukit sini. Coba lagi. Habis ditambang. Ya, jadi morfologi analisis itu biasanya dilakukan di tadi ini 30 ya. Ini 30 bagus. Di bawah itu saya nggak tahu kalau Demnas itu sering nyoba sering sering apa ya? Sering nggak enak lihatnya gitu. Terlalu detail soalnya. Nah, ini udah ada. Kalau ini kan dia bukit dan lembah nih, sudah terlihat banget ya. Hmm. Scale-nya kita kecilnya dua misalnya. Nah, sama ya, hampir sama karena dia memang udah kebetulan udah emang udah bukit sisa ya, hampir mirip dengan ininya toponya. Ya, ini kan untuk buktikan dia bener nggak tuh. Ya, hanya lebih kontras sedikit ya. Nah, tuh. Jadi yang mana yang bukit misalnya kan kita mau cari bukit kan di nol batasnya. Nah, oh, salah salah salah. Ya, ya kan? Jadi yang disebut bukit itu ada satu, dua, yang ada kontras merahnya ya. Nah, gitu. Ini ada bukit-bukit kecil. Kalau ini mungkin karena ini efek ada tonjolan dikit karena ini kan hutan ya. Biasanya dam itu juga ada kesalahan beberapa ya. Gitu.
Nah, ini kalau kita lihat perbukitannya dengan topographic index sama, ya kan? Ya karena kebetulan daerah Goden itu kan bukitnya udah sisa, sisanya dataran. Langsung kelihatan tuh. Jadi lebih jelas. Oke. Sama nanti bisa diperlakukan di misalnya puncak gunung ini kita mau analisis nih. Ini doang gitu. Jadi bisa ya. Jadi eh ya itulah. Nanti tergantung ya. Tergantung daerah masing-masing. Nanti kalau udah mungkin mendekati UAS ya. Nah, itu nanti kompilasi tugasnya kompilasi semua analisis termasuk spektralnya. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau udah pada tidur? Saya nanya Pak, Boleh, silakan. eh, kalau morfologi itu sebenarnya kecenderungan lebih pembentuknya ya Pak ya. Ini nanti kan untuk interpretasi lebih ke struktur atau ke batuan yang dominannya Pak. Ya, jadi kalau tanya morfologi, yang di kuliah pertama, morfologi itu apa? Kan morfologi Ya, itu bentuk lahan. ya, Semua bentuk lahan itu akibat proses endogen. Endogen itu cuma dua, kalau nggak litologinya atau struktur, ya kan? ya, Atau yang kedua nanti proses geomorphic index. Mungkin minggu depan tuh ya, geomorphic index. Prospek, proses pelapukan permukaan, erosi, terus ya pelapukan, longsoran, kayak gitu-gitu. Itu geomorphic index. Nanti itu yang membentuk sungai. Jadi analisis ke sungai. Nah, morfologi mau diarahkan ke mana itu tergantung kitanya. Misalnya TPI, kalau orang tadi dia dia cuma membagi lembah sama bukan. Nah, kalau saya sendiri, misalnya kita orang tektonik bisa lihat itu sebagai hal yang lain. Jadi kita membentuk membentuk memainkan data biar lebih enak dilihat, gampangnya gitu. Nah, arahnya kemana? Kalau katakanlah kita geologi, arahnya ke geologi pastinya. Atau mau diarahkan ke resiko banjir ya bisa. Kalau ada yang tahu teorinya, kan tergantung kitanya. Mau pakai yang mana? Gitu. Jadi nggak ada yang saklek ya, nggak ada yang saklek. Intinya semua ada analisis dan tadi karena kita eh, kata kuncinya adalah DEM, digital representational modeling itu. Jadi data DEM itu karena sekarang gampang didapat kayak gini tadi, jadi bisa dilakukan analisis yang lebih bisa dimainkan lah gampangnya, bisa dimainkan. Kalau kontur dari peta dulu kan petanya kontur ya, itu susah. Kalau sekarang petanya ada DEM, DEM pun resolusinya macam-macam ya, tapi ada batasannya. Karena tadi kan biar tahu teorinya, jadi tadi satu pixel dicari tetangganya itu TPI. Kalau roughness juga hampir sama. Nanti pokoknya perhitungan itu menggunakan pixelnya. Semakin kecil maka dia kan semakin padat, semakin malah semakin tidak efektif. Nah, normalnya di 30. Udah saya sampaikan belum ya? Jadi norma analisis orang ada paper yang menyebutkan itu rata-rata pengguna analisis itu 30 menggunakan DEM yang 30 SRTM atau ALOS. Itu yang paling banyak dipakai untuk nulis. DEMNAS sendiri belum banyak dipakai ya. DEMNAS itu saya juga pakai, dia lebih bagus untuk analisis yang detail. Dia kasar sih soalnya. Karena udah 8 meter ya. Sedangkan bukit kita kan ratusan meter, ya. Kecuali Anda coba lakukan juga bisa, misalnya melakukan analisis ini untuk tadi mencari lembah-lembah, apa namanya, pit-pit tambang juga mungkin bisa. Tapi yang penting datanya aja bagus, ya kan? Datanya, pixelnya tadi. Jadi kita harus paham di pixelnya. Nah, kalau morfologi itu arahnya ke geologi atau ini, jadi morfologi itu rohnya geologi. Jadi kalau Bapak merasa morfologi kok kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak, morfologi rohnya geologi. Kan kita tahu ya, misalnya pernah lihat peta geologi bulan nggak? Peta geologi bulan kan ada. Ya, ini kan mungkin ada yang bukan geologis ya di sini ya. Ya kan? Atau peta geologi Mars ya. Mars Geological Map itu ada. Hmm, sudah ada. Sudah ada. Jadi di Google-nya juga ada sebenarnya yang bisa diputar-putar. Ini kan peta geologi Mars. Ilmu apa kira-kira yang dipakai untuk menganalisis ini? Kan nggak mungkin pemetaan ke lapangan, apalagi ngebor kan nggak mungkin ya. Nah, ini ilmunya terrain analisis. Nah, terrain analisis didapat setelah dapat DEM. Jadi itu semua peta-peta ini itu. Nah, petanya kan terlihat lebih banyak di circular feature ini kan saya lihat nih, karena mungkin memang kontrolnya lebih di vulkanik.
volcanic dan meteor impact. Ini di Mars ya, gitu. Bulan juga sama, bulan juga sudah ada. Kalau bulan kan kelihatan dari sini, Mars, lunar, bulan ya. Nah, ini peta geologi bulan. Kan nggak ada yang bisa mendarat ke sana kan, walaupun kita tahu ada Neil Armstrong, tapi katanya hoax kan. Tapi yang jelas mapping di sana kan tidak memungkinkan. Ya, kita menggunakan konsep tadi morfologi. Intinya morfologi analisis itu kekuatan seorang geologis atau yang bapak-bapak peneliti itu melihat morfologi itu bicara. Morfologi itu bicara. Seperti kata yang di slide pertama saya pertemuan itu, jadi kalau orang itu melihatannya untuk pemandangan kan gampangnya gitu, keindahan. Kalau kita melihatnya dia sebagai sesuatu. Ciri-ciri kita bisa melihat dia sebagai sesuatu, ada genetiknya, itu kita bisa bedain, gitu kan? Ya macam tadi, kita bisa bedain ini bukitnya ada sesuatu nih, bukitnya kenapa ke sana ke sini. Nah itu baru kita yang tahu. Nah untuk memudahkan itu ya biar tidak terjadi bias karena kualitatif subjektif, ya makanya dilakukan kayak gini. Biar lebih semua lebih terarah. Ini perbukitannya memanjang loh, kan? Itu tadi ya, mengusir kasus ini ya. Ini juga baru saya olah tadi ya. Ini saya belum sebenarnya saya belum pernah olah. Misalnya kita sebut ini perbukitannya memanjang, buktinya mana memanjang? Ya kita lakukan analisis ya kan, analisis keluarlah arah-arah ini. Nah, sudah kelihatan pemanjangan udah kelihatan. Jadi lebih lebih terbantu kan dengan yang objektif. Kan sains harus begitu. Ya, jadi nggak dengan kata-kata, ya kan? Memanjang, di klik 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 itu masih manual lah. Jadi di digital itu ada dua ya, ada digitasi. Digitasi itu sebenarnya manual. Ada sifatnya kayak gini, analisis otomatik, ya kan? Kemudian yang ketiga dicampur manual sama otomasi. Biasanya yang geologi sering tuh dicampur. Misalnya ada nggak logis seperti ini, kita lebarin sedikit gitu kan. Kita lebarin sedikit nih bisa tuh. Oh udah ada nih, udah ada nih. Nah ini kan jadi kita misalnya ini bukit ini sampai ini nyambung nggak nih? Nyambung kalau di sini katanya nyambung. Secara morfometri nyambung, ya kan? Kalau kita doang mungkin kita putus di sini ini ada lembah nih, putus aja lah, gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Jadi membatasi nih, gitu. Jadi penting ya di analisis morfometri. Nah morfologi yang bisa dilihat kan elevasi angka, maka morfometri ilmunya. Nah dari morfometri ini main kemana-mana ke geomorphic index untuk morfotektonik. Nanti mungkin pekan depan ya slide-nya. Itu nanti melihat sungai bisa, atau ngelihat kelurusan bisa, atau ngelihat height fracture atau landman density bisa, ya kan? Ada yang pakai itu untuk kedewasaan sebuah stadia erosional. Ada yang pakai itu untuk melihat aktif atau tidaknya sebuah tektonik di sebuah daerah. Nah, itu tergantung keilmuannya. Usernya mau ngapain? Usernya mau ngapain? Ada yang melihat sebagai, misalnya tadi Kars. Saya pernah lihat ada yang analisis morfologi Kars untuk melihat kerentanan bencana alam. Ada yang melihat untuk potensi air tanahnya. Tergantung, tergantung, ya kan? Tergantung kita ya. Hanya semuanya jadinya kalau digital ini kita kalau di kuliah ini coba kita sharing bahwa semuanya itu harus objektif gitu. Jadi saya tidak bisa ngomong, oh ini melingkar. Coba melingkarnya di gimanain caranya kok tahu melingkar itu. Misalnya ini ada bukit nih terisolasi. Nah, buktikan terisolasi secara geometrinya. Kan gitu, Pak. Jadi tidak bisa pakai perasaan. Jadi harus real, ada. Nah, salah satunya dengan menggunakan indeks-indeks yang sudah ada. Bersyukurlah udah ada orang buatin dan software tinggal dipakai. Ya, gratis lagi. Kalau ini gratis. Kalau di ArcGIS ada juga. Di ArcGIS bagus juga. ArcGIS itu lebih bagus ya. Nah, tapi kalau ini karena ini gratis, karena ini kan kuliah, saya pakai yang gratis aja. Gitu. Ini morfologi DEM. Ini jadi sebelum UTS biasanya biasanya emang tiap semester tuh ngomong makanya DEM. Jadi memikirkan DEM itu mau diapain? DEM, data digital elevation model itu mau diapain? Nanti setelah UTS kita coba diskusi tentang spektral. Ya, nah di situ baru masuk ke batuan. Batuan untuk tingkat kebasahan, untuk analisis spektral. Kalau ini kan DEM, DEM itu kan lebih ke elevasi aja. Elevasinya dapat dari radar ada, dapat dari rata-rata radar sih ya. Kalau SRT itu emang dia, emang khusus radar untuk topografi ya, sama ALOS. Ada juga yang mengekstrak dari Landsat misalnya, ada juga yang mengekstrak dari mana, tapi kan saya lihat fokus mereka nggak ke situ, gitu. Oke, oke. Ekstrak sungai juga kan ada di mana namanya? Di
Di sini juga ada ya mengekstrak sungai watershed. Itu belum ya? Nanti mungkin minggu depan ya. Watershed, watershed analisis. Lihat order, lihat macam-macam lah. Ya. Ada yang mau tanyakan? Saya tutup dulu sebentar. Sebelum lupa Yang lagi. Hah? eh, yang itu kalau catchment area itu lebih tepatnya pakai weather set itu ya kayaknya ya. Itu memang dari morfometri tadi bisa juga ya buat analisa catchment area. Apa? Catchment. Eh, Catchment area yang buat nentuin stream 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 sungainya itu kemana Oh arahnya. iya. Iya jelas. Iya. Yang lebih, tapi kalau di lebih cepat pakai ini. Sama namanya Global Mapper saya biasanya lebih cepat ya. Kalau pakai KG lama banget. Pakai ini lebih cepat. Kita belum ya, belum sampai situ ya. Udah di ini ya? Udah difotoin ya? Oh ya. Ya, pengalaman minggu lalu ya. Ya. Ya nanti catchment area jelas bisa nanti watershed analysis sini ada maaf ini water segmentase, water retention, water set basin dan seterusnya. Tapi saya biasa pakai di Global Mapper karena dia lebih apa ya? Lebih apa sih? Lebih semua apa tadi? Lebih cepat. Ya kebetulan saya cumanya punya versi yang lama ya, punyanya. Kita coba dulu, ya sekalian lihat ya. Ya jelas bisa itu kan untuk nanti ya analisis di drainage-nya. Kita masih di dam ya. Jadi belum, aduh kenapa rusak ini? Grogi apa gimana ya? Kok error terus ya? Hah, ntar aja lah. Ntar aja ya. Ya nanti ada water set analysis untuk ngeliat water setnya, nanti ngitung catchment area, nanti nah di situ bisa ada geomorphic index itu geomorphic index. Jadi ngeliat panjang lembah, jumlah sungai, panjang sungai, terus dan seterusnya. Itu banyak itu. Bapak bisa googling lah. Gitu. Tapi pertanyaan lanjutnya emang yang kata pertanyaan tadi, untuk apa sebenarnya nanti itu? Untuk apa? Oke, oke. Nah ini pengantar saja karena ini perkuliahan bukan 100% praktikum. Jadi saya mantap banyak analisis, selain ini juga banyak. Kayaknya yang saya coba kita coba bersama yang ini dari nol. Jadi nanti kalau minggu depan kita coba tadi drainage system itu nanti minggu depan ya. Sungai, fluvial. Kalau fluvial agak susah. Jadi drainage system aja, drainage system. Terus apa aja yang dianalisis dan nanti salah satu contoh-contoh papernya itu untuk apa? Ya karena apa tidak perlu banyak teori lah. Jadi papernya ngebahas apa nanti aja kita coba contoh. Misalnya kita lihat. Ya kalau tadi ini papernya terkait TPI itu lebih ke tadi ya membagi lembah sama bukan. Ya terrain, lebih ke terrain. Nanti kalau untuk analisis tektonik dan lain-lain saya belum tahu. Kalau yang kayak saya tampilkan ini bisa untuk kelulusan punggungan, ya kan? Segmentasi. Bisa juga untuk mapping ini. Ya ini kebetulan saya udah pernah mapping sini dulu. Ini ada emasnya. Yang oranye-oranye itu lah alterasi silikanya tuh. Pas juga ternyata. Dulu saya nggak tahu ada ini. Kalau tahu lebih gampang kita mappingnya. Ya. Dulu nggak tahu. Oke, oke seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ini udah difoto tadi ya. Aman ya? Yang saya cek dulu anunya. 8 orang. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf saya selesaikan dulu. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Ya, semoga semangat karena masih ada kuliah lain setahu saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Mas ya. wabarakatuh. Satu tuh.